apa tadi aku bilang nanti kan gini cari apa ya riwayat tentang Muhammad Fauzan Erlangga Kesha Malika Oke, anak bapak semua sudah 10 orang yang bergabung. Siti Sabrina. Oke, kita mulai proses pembelajaran kita di siang menjelang sore ini, ya. Hari Tria Oke, anak bapak kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya bapak mohon maaf, tadi laptop bapak otomatis minta upgrade. Ya, bapak juga bingung, nunggu lama, akhirnya selesai juga. Ya, oke anak bapak, pertama-tama puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ya di antara umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak bapak sekalian, alhamdulillah ya, minggu kemarin sudah kita share materi baik dalam video, PowerPoint dan dalam bentuk PDF beserta beberapa tugas ya yang harus anak-anak bapak selesaikan di rumah. Bapak harap kalian sudah mengerjakannya, kalian sudah melakukannya dan melaksanakan tugas-tugas itu. Ya. Oke, kemudian mungkin minggu depan ya, insya Allah kita menunggu keputusan dari pemerintah ya. Itu malam Selasa depan insya Allah itu kita sudah sholat tarawih ya, insya Allah. Jadi hari Senin depan begitu berkumandang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka sudah masuklah bulan Ramadan. Ya,
Karena penanggalan di bulan Hijriah dengan bulan Masehi itu beda. Kalau Masehi itu tengah malam, jam 00 perubahan tanggal. Namun kalau di bulan Hijriah, ya, perubahan tanggal itu terjadi pada waktu maghrib. Jadi maghrib ke maghrib. Disitulah dia perputaran pergantian tanggal, bulan atau tahun di tahun Hijriah. Makanya di bulan Ramadan, ya, kita sholat tarawih dulu malamnya, barulah besoknya kita puasa Ramadan. Kenapa Pak? Itu sekilas informasi. Kita lanjutkan. Ya, insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas bersama-sama tentang sebuah materi yang sangat baik. Ya. Sangat baik. Mudah-mudahan nanti dari materi ini apa yang kita pelajari, apa yang Bapak jelaskan kepada anak-anak sekalian dapat kalian pahami dan menambah spirit, ya, semangat baru buat kita untuk, ya, dapat meneladani al-khulafa ar-rasyidun ini, ya, sedikit, ya, pelan-pelan, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, Bapak. Oke, Bapak share ya. Oke. Ya. Pertama, ya. Poin pertama di slide ini yang harus anak-anak Bapak sekalian pahami adalah tentang pengertian, ya, khulafa ar-rasyidun. Jadi khulafa ar-rasyidun ini kalau secara bahasa bisa diartikan adalah pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Maksud pemimpin-pemimpin yang dapat petunjuk adalah, ya, menyambung, melanjutkan estafet kepemimpinan, ya. Estafet kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Ya, setelah beliau wafat, maka yang melanjutkan estafet kepemimpinan beliau ada yang diistilahkan dengan al-khulafa'u ar-rasyidun. Jadi al-khulafa ar-rasyidun ini jumlahnya ada 4, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Insyaallah di bulan Ramadan nanti keempat sahabat ini, ya, nama mereka akan selalu digemakan, ya, di setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Ya, agar lebih cinta lagi kita kepada khalifah yang 4 ini, maka seyogianya kita akan membahas, ya, secara garis besar karakter, ya, sifat yang mulia yang tercermin dari keempat khalifah atau sahabat pilihan Rasulullah ini. Jadi khalifah al-khulafa ar-rasyidun ini adalah langsung didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita adalah generasi terbaik umat Islam. Ya. Generasi terbaiknya umat Islam setelah Rasulullah wafat
adalah khalifah yang 4 ini. Dan khalifah yang 4 ini ya termasuk termasuk ya masuk dalam 10 orang yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga. Ya. Ternyata ada 10 orang ya, yang telah dapat jaminan ya, yang telah dapat jaminan oleh Rasulullah bahwa mereka semuanya akan masuk ke dalam surga. Ya. Mereka inilah. Berhubung mereka adalah didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka generasi terbaik, maka wajar dan pantas ya kita sebagai umat Islam ya mempelajari riwayat kehidupan mereka ya, agar kita dapat meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq ya, yang terkenal bijaksana dan tegas. Mungkin di antara kita ya masih banyak yang tidak tahu siapa nama asli Abu Bakar. Karena biasanya kalau di negara Arab setiap nama yang diawali oleh Abu atau Abi atau kalau bahasa Indonesianya atau kalau untuk perempuan Ummu, Ummi ya itu semuanya nama panggilan atau gelar. Ya. Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Janda, apa lagi? Nah, itu semua nama panggilan ya, bukan nama asli. Namun kadang realita dalam kehidupan sehari-hari kadang nama panggilan ini lebih masyhur ya, lebih terkenal, lebih tenar, lebih diketahui orang dibandingkan dengan nama aslinya sendiri. Oke, pada saat ini kita akan mencoba ya melihat ya bahwa nama asli Abu Bakar As-Siddiq itu adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, bahwa ingat kalau nanti ada mungkin perlombaan cerdas cermat antara komplek, antara remaja dan sebagainya, ini selalu keluar ya. Siapakah nama asli Abu Bakar As-Siddiq? Ingat, namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi ya. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu hampir sama usianya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda umur mereka hanya diperkirakan 2 tahun 1 bulan. Berarti lebih tua Rasul ya, setahun 1 bulan. Barulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pertama ya, As-Siddiq ya, As-Siddiq ini adalah gelar. Kalau Abu Bakar tadi nama panggilan ya, kalau As-Siddiq ini gelar. Ya. Umpamanya ada nama panggilan orang, ini ya, gelarnya apa? Beda.
Kalau nama panggilan ini mungkin dilihat dari boleh saja dari kebiasaannya, boleh saja dari bentuk fisiknya, boleh saja dari bentuk daerahnya dan sebagainya. Namun kalau dia gelar itu biasanya tercermin dari usaha maksimal ikhtiar yang ia lakukan. Ya. As-Siddiq ini adalah gelar yang langsung ya disematkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar atau Abdullah bin Abu Quhafah. Kapan itu terjadi? Nah, sudah panjang lebar ya sebenarnya Bapak jelaskan di video kemarin ya. Itu meringkas waktu ya. Ini sudah bulan Sya'ban ya, kita ingat ya, mungkin di daerah-daerah kalian juga sudah memperingati ya Isra dan Mi'raj Rasulullah. Jadi Bapak rasa sudah dijelaskan ya. As-Siddiq itu artinya yang benar atau yang mempercayai atau yang membenarkan. Ya. Gelar ini langsung disematkan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar. Kapan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali atau pulang dari proses Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan Rasul dari kota Makkah dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa di Palestina ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Ya. Menjelang subuh Rasulullah tiba di Masjidil Haram. Ya, setelah salat subuh maka disampaikanlah, dikabarkanlah, diberitahukanlah oleh Rasulullah kepada kaum musyrikin pada saat itu ya, bahwa Rasulullah menceritakan beliau telah kembali dari Palestina, Masjidil Aqsa. Maka tidak ada yang percaya. Mana mungkin? Mereka kan tidak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad. Maka mereka hanya mengatakan, wah Muhammad, mana mungkin? Ya, maka semua orang musyrikin, orang Quraisy mendustakan cerita Rasulullah itu. Mana mungkin dalam satu malam bisa pergi ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Makkah pada saat ini. Sedangkan kami, katanya, biasanya ya berangkatnya itu 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Berarti proses 2 bulan perjalanan lebih kurang ya untuk ya pulang dan pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini masa 1 malam sampai. Oke, mendengar itu ya tidak ada seorang pun yang mempercayai cerita Rasulullah tadi. Maka dengan niat untuk memperolok-olok beliau, maka para kafir Quraisy tadi mendatangi Abu Bakar yang sedang di rumahnya. Mereka ada beberapa orang datang, ya, niatnya untuk mengelabui, niatnya untuk tujuannya agar Abu Bakar kembali ke agama nenek moyang mereka. Maka mereka pengaruhilah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, iya. Apakah sudah sampai cerita kepadamu bahwa sahabatmu, kawanmu yang bernama Muhammad itu tadi malam ia pergi ke Masjidil Aqsa dan pagi ini sudah tiba di sekitar kita.
Maka apa jawab Abu Bakar pada saat itu? Kalau memang Nabi Muhammad yang menyampaikan cerita itu, kalau memang Nabi Muhammad yang menyampaikan berita itu langsung, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan dari kalian, maka aku mengimaninya, maka aku membenarkannya. Ya. Makanya Rasulullah terlalu sayang kepada Abu Bakar. Kenapa? Di mana seluruh orang, semua orang Quraisy ingkar kepada dakwah Rasul, pada saat itulah Abu Bakar mengimaninya. Wajar dan pantas beliau digelar oleh Rasulullah dengan ungkapan As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq atau juga di nama aslinya Abdullah bin Abu Quhafah, ya. Ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dari dewasa laki-laki Abu Bakar, dewasa perempuan Kharijah bin Khuwailid, istri Rasulullah. Dari anak-anak pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, oke. Sedangkan Utsman dan Umar itu agak lebih lama baru mereka memeluk agama Islam. Oke, anak bapak sekalian, ya. Kemudian ya Abu Bakar As-Siddiq, ya, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang dibaiat. Ya, yang dibaiat ini istilahnya yang dipilih, bahasa sederhana kita, yang dipilih, ya, oleh para sahabat untuk menggantikan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Islam pada saat itu. Ya, ada beberapa hal, ya, dalam sebuah riwayat disampaikan lebih kurang 2 tahun masa kekhalifahan Abu Bakar. Namun gejolak, ya, yang terjadi di masa kepemimpinan Abu Bakar ini sangat dahsyat. Ya. Banyak penolakan terhadap agama Islam. Banyak juga orang-orang yang sudah memeluk Islam namun hatinya kotor. Apalagi namun imannya masih tipis, ya. Ibarat sekarang itu masih imannya masih setipis kulit bawang. Tipis sekali. Setelah Rasulullah wafat, maka mereka kembali murtad, kembali kepada agama nenek moyang mereka. Melihat fenomena itu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu beserta para sahabat-sahabat lainnya memerangi orang yang murtad ini. Karena murtad dari agama halal darahnya. Kedua, memerangi orang yang enggan membayar zakat. Nah, fenomena problem yang muncul kembali di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq adalah banyak orang yang tak mau bayar zakat. Nah, masa kita sekarang juga banyak orang yang tak mau mengeluarkan zakat harta dan zakat fitrahnya. Apa alasan mereka? Alasan mereka adalah surah At-Taubah ayat 104 yang mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ya, kira-kira pemahamannya bahwa kewajiban untuk membayar zakat, kewajiban untuk mengumpulkan zakat itu adalah hanya kepada Rasul.
Jadi yang berhak mengumpulkan zakat itu hanya Rasulullah, kata mereka. Setelah Rasulullah wafat, maka telah gugurlah kewajiban membayar zakat itu. Mereka memisahkan ya tingkat kewajiban sholat dengan zakat. Maka melihat ini, melihat fenomena baru di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini, maka Abu Bakar As-Siddiq beristihad untuk memerangi mereka semuanya. Sampai ada ungkapan yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, man faraqa law anna ahlus sun'ani farraqa bainas salati waz zakati la qataltuhum jami'a. Kalau seandainya ya penduduk kota Sun'an mereka semuanya membedakan kewajiban salat dan zakat, tak mau mereka membayar zakat, so, dalam sebuah riwayat mereka semuanya murtad, keluar dari agama Islam, maka aku beserta kaum muslimin lainnya, kata Abu Bakar, akan memerangi dan memberantas mereka. Nah, itulah bentuk ijtihad Abu Bakar. Nah, sekarang juga banyak orang yang tidak mau membayar zakat, tapi yakinlah anak bapak, ketika ada seseorang yang memiliki harta, sudah cukup haul dan nisabnya. Haul itu dia masa setahun. Nisab itu dia takarannya 85 gram emas. Sudah cukup. Tapi tidak dikeluarkannya zakatnya dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka secara otomatis Allah sendiri nanti yang akan mengambil langsung zakatnya. Ya, boleh saja dengan sakit, boleh saja kita dengan kehilangan, maling, curi. Nah, biasanya orang-orang yang dermawan, ya, orang-orang yang peduli untuk mengeluarkan zakat hartanya, ia akan selalu dalam naungan dan lindungan Allah di mana dan kapanpun ia berada. Berikutnya apa lagi? Memerangi orang-orang yang mengaku nabi palsu. Allahu Akbar. Ternyata bukan zaman sekarang. Bukan zaman sekarang saja ya yang banyak mengaku nabi palsu. Di masa Abu Bakar begitu Rasulullah wafat, sudah ada orang yang mengaku nabi palsu. Jadi kalau ada sekarang orang yang mengaku nabi palsu, mengaku nabi, sudah terlambat. Ternyata sudah ada jauh ya. Sebelumnya sudah banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Ya. Oleh sebab itu, begitu adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengaku sebagai nabi, maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka agar tidak merongrong, ya, agar tidak merusak ukhuwah persaudaraan kaum muslimin itu sendiri. Jangan sampai ya mereka menggunting dalam lipatan, jangan sampai mereka merusak Islam itu dari dalam. Oleh sebab itu, 3 hal atau 3 poin ini adalah poin-poin besar yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya di masa kekhalifahannya yang sangat singkat. Ya, masa kekhalifahan atau kepemimpinan Abu Bakar itu hanya 2 tahun lebih. Namun banyak capaian-capaian, prestasi-prestasi yang beliau peroleh ya dalam rangka mempertahankan akidah umat Islam di masa itu.
Sedangkan ekspansi, ya, penyebarluasan apa namanya, penduduk atau pemeluk agama Islam atau teritorial Islam itu nanti akan terjadi di masa Umar bin Khattab. Jadi perluasan wilayah, ya, itu banyak terjadi di masa Umar bin Khattab. Karena masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini 10 tahun lebih, ya. Masa kekhalifahan beliau 10 tahun lebih, maka lebih banyaklah, ya, peran beliau, ya, terkhusus dalam penyebaran Islam. Sedangkan di masa Abu Bakar itu kebanyakannya mempertahankan eksistensi Islam itu sendiri dari rongrongan, baik dari luar atau dari dalam, ya. Karena Rasulullah sudah wafat, tidak ada lagi acuan. Kalau di masa Rasulullah ada perbedaan pendapat, langsung diselesaikan oleh Rasul. Namun ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka tidak ada pilihan lain kecuali beristihad sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah sendiri. Oke, anak bapak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Oke, anak bapak, ada yang mau ditanyakan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq beserta peran beliau di masa-masa awal Islam? Jika ada, bapak persilakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Kalau mau bicara, mungkin di chat aja, nggak masalah, anak bapak sekalian. Bapak tunggu. Waktu kita sudah semakin sedikit, ya.
Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, tidak apa-apa. Jika tidak ada, Bapak harap semuanya di-on-kan videonya biar kita absen. Karena sekarang ada juga absen online-nya. Ya, yang tidak aktif videonya berarti dianggap lelet atau terlambat. Faruk Arkan, Siti Sabrina, Hani. Yuk, Siti Sabrina, Bang Faruk. Aktifkan dulu videonya sebentar. Halo. Nah, oke, coba yang rapi duduknya. Menghadap kamera semua. Yang rapi, menghadap kamera. Ya, kondisikan semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, smile. Terima kasih semua. Dan Bapak, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita sambung lagi penjelasannya. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.